Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Dah. Yang belum? Ada yang belum sarapan? Belum, Bu. Oh, belum? Nah, nanti habis Zoom langsung sarapan ya. Siap, Bu. Siap. Udah mandi hari ini? Sudah. Wah, siapa yang belum mandi? Siapa yang belum mandi? Ayo. Udah mandi semua ya? Udah mandi semua, hebat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak, mari kita berdoa bersama-sama dulu, nggih. Nanti sebelumnya alat sudah disiapkan semuanya, buku, alat tulis dan semuanya? Dah. Oke, siap. Kalau begitu, Pak. siap untuk berdoa, ya. Siap untuk berdoa bersama-sama. Wahid, Isnan, Salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha wa nabi fa innahu ala dalika asyahidu afala ya'lamu bil asyadi afala ya'lamu yaumal akhir. Sadaqallahu. Oke anak-anak, siapkan buku kalian ya, belajar. Nanti kita akan belajar subtema 2 dan subtema 3 ya, bukunya dia siapkan. Nanti subtema 2 kita akan belajar bersama Bu Rizka, wali kelas 3C, walinya Mas Gani, di Mas Gani ya. Gibran ya. Ada Azam, ada Akila, Pak Imam wali kelas 3D, walinya di sini siapa ini yang sudah muncul 3D? Hanum, siapa lagi? Kapi ya. Silakan ya sama Bu Rizka, monggo Bu Rizka. Wah, dipersiapkan belum bukunya? Sudah. Anak-anak siap. Nah, hari ini sama Bu Rizka kita belajar tema 1, subtema 2. Tema 1, subtema 2. Ya, kalau di buku itu ada halaman 45. Sudah dibuka?
Nah, hari ini kita pakai PPT. Bisa dilihat ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 2. Tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nih, hari ini kita belajar tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Kita belajar hari ini tentang perkembangan itu apa sih? Terus apa lagi? Perkembangan itu apa sih? Ya. Lalu kita juga mau belajar tentang pentingnya makanan bergizi dan manfaat istirahat. Yang ketiga, kita juga belajar tentang sikap yang sesuai dengan sila Pancasila kedua. Ya, dan juga membedakan cara berdoa yang sesuai ajaran agama yang dianut. Yang terakhir, kita menghitung tentang pengurangan tanpa teknik meminjam dan teknik meminjam. Oke. Yang pertama kita mau belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Kira-kira kalian dari lahir sampai kelas 3 ini ada pertumbuhan atau perkembangan enggak? Ada ya? Ada. Ada ya. Nggak mungkin ya dari lahir langsung besar, ya kan? Pasti ada perkembangan dari bayi itu sampai kalian kelas 3 sekarang, terus besok juga akan bertumbuh menjadi dewasa, semakin lama semakin tinggi, ya kan? Nah, ketika masih bayi, kalian juga belum dapat melakukan apa-apa kan ya? Masih bisanya apa aja? Cuma tidur, ya kan? Semakin besar, semakin bisa apa? Bisa berjalan. Yang pertama bisa merangkak dulu, ya kan? Bisa merangkak, terus berjalan. Semakin besar, semakin bisa berlari, bisa makan sendiri, bisa berbicara dengan lancar, ya kan? Nah, pertumbuhan itu dicirikan dengan bertambahnya berat dan bertambahnya ukuran atau tinggi, ya kan? Bertambahnya ukuran, tambah tinggi. Nah, kita waktu lahir itu ukurannya sangat kecil, ya kan? Dan semakin hari semakin besar sampai sekarang. Terus selain mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya berat dan tinggi, manusia juga mengalami perkembangan. Nah, perkembangan itu bertambahnya suatu kemampuan. Maksudnya gimana? Ya, kemampuan berbicara. Misalnya kemampuan berbicara, kemampuan apa lagi? Kemampuan berjalan. Ya, dari bayi kita nggak bisa apa? Nggak bisa berjalan, tidak bisa berbicara. Semakin besar, semakin apa? Jadi bisa berbicara, bisa berjalan, kan? Semakin pintar. Itu yang namanya perkembangan, ya, yang namanya perkembangan. Lanjutnya ya. Nah, saat ini kalian sudah melakukan banyak. Nah, saat ini kalian sudah bersekolah dan banyak teman dan kalian mampu melakukan banyak hal, ya kan? Oleh karena itu kita memerlukan makanan sebagai sumber tenaga, pertumbuhan dan mengganti sel-sel tumbuhan yang rusak. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk biar badannya sehat? Biar badannya sehat. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Istirahat yang cukup. Istirahat Makan yang bergizi. Makan bergizi. Makanan bergizi. Ya, istirahat yang cukup. Nah, biar pertumbuhan dan perkembangannya bisa tumbuh dengan
baik. Nah, ini ada contoh-contoh zat-zat gizi dalam makanan. Nih ada apa aja? Ada karbohidrat. Nih yang sering kalian makan ya ini ya. Yang sering kalian makan ada apa ini? Nasi. Ada nasi, ada roti, ada jagung, ada singkong, ada mie, ada kentang juga. Nah, fungsinya apa karbohidrat itu? Fungsinya itu yaitu menghasilkan energi. Coba kalau kalian nggak makan, pasti akan apa? Lemes ya? Akan lemes. Jadi karbohidrat itu berfungsi untuk menghasilkan energi dan juga tenaga untuk tubuh manusia. Nah, yang kedua itu ada protein. Nah, ini pasti anak-anak suka ini, protein. Nih, protein itu berfungsi membantu masa pertumbuhan. Nah, jadi kalian yang masih masa pertumbuhan itu baik ini memakan makanan yang mengandung protein. Ada apa aja makanan yang mengandung protein? Ikan, Ada ayam, ikan, susu, telur. Nah, kalian tahu nggak kalau protein itu dibagi menjadi dua? Ya, ada yang namanya protein hewani. Ada juga yang namanya protein nabati. Oh, kalau hewani itu apa toh? Dari hewan. Kalau hewani itu berasal dari hewan. Contohnya ada ikan. Ya kan? Apalagi? Ada ikan, ada Daging. Telur. daging, ada telur, ada susu. Ayam. Iya. Kalau protein nabati berasal dari apa? Tumbuhan. Ya, contohnya kacang-kacangan. Ya kan? Ada yang berasal dari apa? Kedelai. Itu ada kedelai, ya kan? Itu ada tahu tempe. Itu merupakan protein nabati, ya kan? Selanjutnya ini ada nih vitamin dan mineral. Nih vitamin dan mineral. Nah, kalau vitamin itu banyak ya nih, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Nah, vitamin itu berfungsi melancarkan sistem metabolisme tubuh, ya kan? Vitamin juga dapat menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari penyakit. Jadi nih, di waktu pandemi ini jadi bagus nih ya, kita perlu vitamin dan mineral supaya apa? Daya tahan tubuhnya kuat. Nah, contohnya apa kalau vitamin? Mas Ryan tahu nggak Mas Ryan? Vitamin apa ya? Ada buah-buahan. Buah-buahan, iya. Apalagi? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Sayur. Itu ada buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Sinar matahari. Air putih. Sinar matahari. Oke. Putih. Selanjutnya itu ada mineral. Vitamin D. Mineral ya selanjutnya ya. Ini ada mineral. Nah, mineral juga berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang. Ya, kalau pengen tulangnya sehat itu harus apa? Banyak-banyak makan makanan yang mengandung mineral. Contohnya apa? Air putih. Sayuran. Sayuran, nih ada sayuran nih ya, gambarnya nih sayuran apa nih? Brokoli, Buah-buahan. buah-buahan juga, kacang-kacangan juga, kedelai, kacang tanah, susu juga mengandung mineral. Nah, yang terakhir ada lemak. Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh. Contohnya apa? Contohnya Avokat. ayam, banyak ya. Ada susu, daging, ayam telur susu, telur, Avokat. apokat, kacang tanah juga. Potnya habis.
Ya, coba. Siapa ya? Mas Zaidan. Tadi sarapan apa? Bu Guru tanya. Mas Zaidan mana? Saya Ya. Bu. Tadi sarapan apa tadi? Ayam. Ayam. Kalau ayam itu tadi mengandung apa ya kira-kira? Mengandung apa? Protein dan lemak. Oh, mengandung protein. Ya kan? Apalagi? Juga mengandung apa lagi? Juga mengandung Lemak. 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 Oh. Pakai karbohidrat enggak sarapannya? Pakai nasi. Ya, pakai nasi. Kalau siapa lagi ya? Mbak Akila. Mana? Di-unmute dulu. Mbak Akila mana? Nah, tadi sarapan enggak? Ya. Sarapan apa? Sarapan apa Soto. ya? Hah? Soto. Soto. Nah, kalau soto kira-kira ada zat gizinya apa? Yang pertama apa? Ada nasinya enggak? Ada. Ada, berarti mengandung apa? Ini Karbohidrat. ya, mengandung karbohidrat. Mineral. Ada ayamnya enggak? Ayam, ada ayamnya enggak? Ada enggak Mbak Akila? Daging sapi. Oh, daging sapi berarti mengandung apa daging sapi? Protein dan lemak. Ya, protein dan lemak. Protein dan lemak. Iya, ada protein dan lemak. Nah, sekarang lanjut ya. Nah, tadi selain harus makan makanan sehat, biar pertumbuhan dan perkembangannya bisa berjalan dengan baik, kita juga perlu beristirahat. Ya kan? Perlu nggak beristirahat? Perlu. Istirahat yang cukup. Oke. Selain tadi, kita harus makan makanan bergizi, harus istirahat juga. Kira-kira kalau tidak pernah istirahat gimana? Kalau nggak pernah istirahat, belajar terus, Akan menjadi lemas. dia akan menjadi lemas, mudah lelah, ya kan? Terus mau melakukan apa aja jadi apa? Tidak konsentrasi kalau kelelahan ya. Ini apa makanya? Ya, Tahun kita baca ya, ayo. Sehari-hari tubuh kita melakukan berbagai Ini ya jalan yang ngisor. Nah, kowe ndelok Al-Qur'an ya ning ngisor kok, gak dosa kowe. Ndelok Al-Qur'an ki ya ning ditumpangke kaleng kae apa piye ngono lho. Nah, sehari-hari tubuh kita itu perlu apa? Perlu melakukan istirahat karena sehari-hari kita udah melakukan berbagai kegiatan ya. Maka kita perlu istirahat. Istirahat yang penting, yang paling baik adalah tidur. Ya, biar badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Tidur yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuh. Tidur tidak boleh terlalu lama karena membuat badan juga menjadi lemas dan sehat, ya kan? Jadi harus sesuai dengan waktunya, ya tidak boleh tidur terus, gitu, tidak boleh main terus juga. Lanjut ya. Nih. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan anak sebelum tidur. Ya, biasanya sebelum tidur kita mencuci kaki terlebih dahulu, ya kan? Terus menggosok gigi, berdoa, terus mematikan lampu. Ada pula yang dilakukan anak lain seperti membaca buku cerita. Kalau coba Mbak Kia ya. Bu Guru mau tanya.
Mbak Kia, coba Bu Guru mau tanya, mana Mbak Kia? Mana Mbak Kia? Tunjuk jari. Oh, sinyalnya kok ini ya? Biasanya kalau mau tidur, Mbak Kia ngapain dulu? Bu Guru mau tanya. Mana Mbak Kia? Sikat gigi. Apa? Sikat gigi, cuci muka. Oh, sikat gigi. Lagi? Cuci muka. Cuci muka. Berdoa tidak? Iya. Iya. Menggosok gigi juga ya. Kalau siapa ya? Mbak Hanum. Nih, Mbak Hanum, mana Mbak Hanum? Mbak Hanum? Nah, kegiatan Mbak Hanum kalau sebelum tidur ngapain aja? Sebelum Nah. tidur nonton TV. Oh, nonton TV. Apalagi? Sikat gigi, berdoa. Iya. Cuci kaki, cuci tangan enggak? Iya. Ya ya. Coba kalau Mas Kafi. Mana Mas Kafi? Yo, Mas Kafi, mana Mas Kafi? Kelas 3D itu. Mana Mas Kafi? Ah, videonya mati-matiin. Ganti ya, ganti. Mbak siapa ya? Maca, Mbak Maca. Mbak Maca mana Mbak Maca? Mahya. Kegiatan sebelum tidur Mbak Maca apa biasanya? Doa. Doa, sip. Apa lagi? Gosok gigi. Gosok gigi, pinter. Apa lagi? Berdoa tidak? Berdoa tidak? Oke. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita mau belajar tentang sila Pancasila. Ya. Nih, siapa yang hafal? Siapa yang hafal Pancasila sila kedua? Coba, siapa yang Kemanusiaan yang Coba Bu Guru mau minta Mas Bastian. Mana Mas Bastian? Nah, coba apa bunyi sila kedua Pancasila? Yo, apa yo? Ini bisa dibaca nih. dan beradab. Bentar ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan apa toh? Rantai emas. Dengan rantai emas. Ya. Mata rantai yang saling berkaitan, kan? Berkaitan toh itu? Itu melambangkan satu sama lain dan terus bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Kita itu harus bersatu ya, kan? Supaya kuat.
Oke. Nah, sikap apa yang mencerminkan sila kedua? Jadi kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira sikap apa yang mencerminkan sila kedua? Nah, ini ada Tolong namanya. menolong. Tolong menolong. Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua. Apalagi? Kok layan menghargai orang lain. Ya, nih contohnya ada menghargai perbedaan. Kan? Tidak boleh pilih-pilih teman, harus teman dengan siapapun ya. Sekolah ya. Di rumah juga ya. Saling membantu teman yang kesulitan. Ya. Nih, perbedaan adalah karunia yang harus kita syukuri. Nah, tadi kita harus menghargai perbedaan ya. Harus menghargai perbedaan. Karena sebuah perbedaan itu adalah karunia Tuhan, ya kan? Adalah karunia Tuhan. Nah, perbedaan apa yang perlu kita syukuri? Ya, coba bisa dibaca nih, Mbak siapa ya? Dari Mbak Ciara coba. Mbak Ciara coba. Dibaca nih. Perbedaan adalah karunia Tuhan yang perlu disyukuri. Nah, Kita semua adalah makhluk yang lemah. Kita ya. harus selalu memohon pertolongan kepada Tuhan. Caranya dengan berdoa dan bersyukur. Berdoa adalah memohon kepada Tuhan. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan. Apakah kalian sudah berdoa dan bersyukur pada hari ini? Nah, nih Bu Guru mau tanya nih, apakah kalian sudah bersyukur dan berdoa hari ini? Sudah ya? Bersyukur karena apa? Bersyukur karena apa? Nah, bersyukur karena apa? Coba Bersyukur Mbak karena Kaisa. mendapat Sehat, iya. Kesehatan, dikasih Allah ya. panjang umur. Masih panjang umur ya. Masih bisa ikut Zoom. Panjang umur dan bersyukur. Iya, masih bisa mengikuti pelajaran via Zoom ya. Kita harus bersyukur. Masih bisa bernafas. Bernafas, iya, kita masih bisa bernafas. Harus Kita syukur itu waktu corona. Nah, cara bersyukurnya gimana? Nih, cara bersyukurnya itu harus berdoa, berterima kasih kepada Allah. Nah, kalau umat Islam, cara berdoanya dengan apa? Biasanya? Sholat. Dengan, kalau umat Islam itu sholatnya di mana biasanya? Masjid. Ya, nih. Umat Islam itu kegiatannya ada di masjid. Ya kan? Nih. Lanjut. Nah, ini yang susah nih. Udah bisa belum cara menghitung pengurangan tanpa teknik? Udah ya. Nah, kita mau belajar tentang teknik pengurangan tanpa meminjam. Nih, di sini contohnya ada berapa nih? 3.568 ya, dikurangi 1.235. Ini ada cara pertama. Cara pertama itu ada dengan cara bersusun panjang. Ya. Nih, dijadikan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dulu. Nih, ada 3.568. Nih, ribuannya ada
3.000 ini ya, kan? 568. Itu dipisah terlebih dahulu. Yang kedua ini ada 1.235. Ini ada 1.230 dan 5. Nah, terus dikurangi. Ini disusun ya. 5 dikurangi 8 dikurangi 5 ada hasilnya 3. Langsung ini 60 dikurangi 30 nih. 0 kurangi 0 langsung aja 0 ya. 6 dikurangi 3 itu ada 3. Ini ya. Dikurangi lagi. 0 kurangi 0 0. 0 kurangi 0 0. 5 kurangi 2 itu ada 3. Terus nih 3.000 dikurangi 1.000 langsung aja ya 2.000. Oh, nanti langsung dijumlahkan ya. Jadi 2.333. Nah ini ya hasilnya adalah 2.333. Tapi belum. Bukannya itu bukannya pertambahan. Ini pengurangan. Kita mau belajar tentang pengurangan terlebih dahulu ya. Lanjut ya. Nih, kalau cara dengan bersusun pendek ini lebih mudah ya nih. Nih, tinggal dikurangi aja. Oke. Ini ada 8 kurangi 5 ada 3. 6 kurangi 3 ada 3, ya kan? 5 dikurangi 2 ada 3. 3 kurangi 1 ada 2. Jadi berapa? 3.568 dikurangi 1.235 itu hasilnya ada 2.330. Yo, ada yang tanya? Ada. Ya. Enggak. Kan. Nah, ini dengan teknik meminjam. Siapa yang udah bisa angkat tangan? Nah. Ya. Nah. Siapa yang belum bisa? Hari ini kita mau belajar tentang Itu kok ada. pengurangan dengan teknik meminjam. Ini agak susah ya. Kita hari ini mau belajar ini. Yuk kita mulai ya. Ini dengan cara bersusun pendek terlebih dahulu ya. 2 dikurangi 4 bisa enggak? Enggak. Dengan caranya ini Pinjam. caranya meminjam depannya. Hanya ini. Ya kan yang satuan. 2 tidak bisa dikurangi 4 akhirnya meminjam Dulu. Ini tengahnya jadi 4 terus 12 ini kan? 12 ini kan? Berapa? 12 kurang 4. 8. Ya? 8. Ya kan? Nah, ini tadi sudah dipinjam. Jadi tinggal berapa? 3. Nah, 3 dikurangi 6 bisa enggak? Nggak bisa ya? Pinjam lagi. Terus pinjam lagi depannya. Oh, berarti tadi 14 kurang 6. oh, jadi 14 dikurangi 6 berapa? 8. Ada 8. Nah, ini tadi juga pinjam, berarti sisa 3. Ya. 3 dikurangi 2 ada 3 kurangi 2 10. 2 dikurangi 1 ada 1. Ini siapa yang coret-coret ini? Ayo. Nggak boleh coret-coret, oke? Nggak boleh coret-coret ya. Yuk kita lanjutin. Nanti
nanti di buku itu ada latihan banyak banget. Kalian bisa latihan di situ. Nanti kalau nggak bisa tanya yang kelasnya. Jadi nanti bisa tanya Pak Imam kalau merasa gimana. Ya. Ini subtema 2 sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Halaman berapa, Bu? Kalau latihannya itu nanti bisa latihan ya di sini ya. Halaman 72. Halaman 72. 2 sudah. Sudah dikerjain. Halaman berapa, Bu? Halaman 72. Nah, nanti kalian bisa latihan di rumah ya. Nanti kalau nggak bisa tanya kita. Halaman berapa, Bu? 72. Kerjain, Bu. Nah, ada yang ditanyakan? Kalau tanya, Mas Dari, ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Ya. Nah, kalau nggak ada, sekian dari Bu Rizka ya, tema 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nah, sekarang kita belajar subtema 3. Ya, di halaman 83. Di halaman 83 ya. Nah, nanti belajarnya sama Pak Imam. Ya, oke? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang pertumbuhan manusia dan pengurangan ya tadi Bu. Pengurangan dan tentang sila kedua Pancasila. Hari ini kita mau belajar tema 3 dari tema 1 tentang pertumbuhan hewan. Ya, tentang pertumbuhan hewan. Siapa yang di rumah punya peliharaan ayam? Aku. Aku. Peliharaan burung. Saya. Bentar ya, tangan mid kantormu ini. Oke. Ya, oke. Nah, oke, anak-anak, apakah ayam itu langsung menjadi ayam jago atau ayam betina atau ayam indukan? Halaman berapa, Pak? Itu halaman 83, Nak. 83. 83. Nah, kamu bisa ya di sini. Ya. Punya ayam ya di rumah? Punya. Orang tua. Ya, oke. Siapa yang di rumah punya ayam? Aku. Telur dengan ayam duluan mana? Ayo, telur dengan ayam duluan mana? Telur. Oke. Telur. Nah, dari gambar itu ada gambar telur, ada gambar ayam, ada gambar dewasa. Itu berarti ayam tuh kalau mau berjalan dari dari telur dulu masuk ke ayam ini dewasa. Ayam bernapas dengan apa, Nak? Paru. Berjalan dengan bergerak dengan Kaki.
Cara berkembang ayam bertelur, mengerami, kemudian menetas, Bertelur. terus tumbuh menjadi ayam dewasa. Bisa nggak ayam ini dipercepat pertumbuhannya? Bisa nggak kira-kira Iwan ini dipercepat pertumbuhannya? Caranya gimana? Diberi makan. Diberi makan. Diberi makan. Mantap. Teratur itu nanti akan tumbuh lebih cepat dibandingkan ayam yang tidak di itu. Nah, terus nanti kamu bisa melihat di halaman 18 bisa dilihat. Burung juga sama. Ini hewan yang ada hewan itu yang beranak dan beranak. Ini termasuk hewan yang bertelur. Ini burung, ayam, bebek, entok, dan sebagainya bertelur berkembang biak. Telur, kami setelah 21 hari Kalau misalnya kesini ngambil ya. Terus dewasa. sama enggak tukang gimana? Kalau mama belum pulang. Ini anak-anak masuk. Nah, mau ambil kapan? Yo, kebiasaan kita di pagi hari. Belum datang ke kantor apa Ya. Siapa yang sudah sholat? Subuh, tunjuk jari. Siapa yang sudah sarapan? Itu hal seperti itu biasanya kita lakukan setiap apa? Setiap pagi sebelum belajar. Oke, bentar. Tapi aku lihat ada yang belum mandi. Belum mandi nih. Siapa yang belum mandi? Baunya sampai sini loh. Saya udah. Saya Udah. Oke. Kalian sholat, sarapan, itu enak nggak? Kira-kira badannya seger, terus badannya jadi sehat, jadi bertenaga karena sudah sarapan, baunya wangi. Itu enak tidak? enak. Tapi yang efek ini akan obatnya itu akan dirasakan oleh anak sendiri. Kalau pagi makan itu akan bikin badan menjadi enak, wangi dan bertenaga. Oke, bagus anak-anakku. Kemudian kita akan belajar apa? Mengetahui bentuk persatuan dalam keberagaman di lingkungan hidup. Ya, kita akan belajar apa? Mengetahui konsep ciri-ciri kebutuhan dan pertumbuhan hewan. Kita dapat menghitung hasil perkalian. Nanti kita akan belajar itu. Pak Imam sudah ada persepsi tadi. Pak Imam bertanya tentang hewan ya. Apa saja hewan yang kamu ada apa? Ada ayam, ada burung, ada kelinci, ada kucing, ada yang lainnya. Ada yang hewan itu pertumbuhan dengan bertelur, ada yang dengan melahirkan, terus ada yang apa ya? Kalau tumbuhan ya dengan biji dan lainnya. Oke. Ya, nanti kita akan belajar 3 ini. Nah, ini tadi yang sudah Pak Imam singgung. Di sini di gambar PowerPoint ini kalian bisa lihat. Ini ada gambar, ada telur, ayam yang menetas, kemudian ayam yang sudah menetas, kemudian menjadi ayam yang sudah dewasa. Nah, di rumah punya tuh kalian tadi? Kalian sudah mempunyai ayam. Punya. Berarti berangkatnya ayam itu bertelur, kemudian diengrami selama 21 hari, kemudian menetas, kemudian setelah dikasih makanan, minuman, atau vitamin, akan tumbuh menjadi sehat, menjadi ayam dewasa. Yang tak Pak Imam tayangkan ini. Ada yang mau ditanyakan tidak ini anak-anak? Coba kalian amati. Tak.
Tidak, Pak. Tidak. Sudah tahu ya? Lanjutkan. Ya, Kak. ya kamu lihat ini. Kalau ini kalau tadi ayam. Kalau ini kamu bisa lihat daur hidup ya. Nah, makhluk itu berkembang biak. Ada yang berkembang biak dengan telur, berkembang biak dengan anak, ada yang menetaskan telur, ada yang berbanyak macam. Nah, pada gambar ulat, ada gambar kepompong, ada gambar kuku, ada gambar telur, ada gambar mata, ada kuku dan lainnya. Itu merupakan daur hidup dari kupu-kupu, ya, atau dari ulat, dari kupu-kupu dulu. Ya. Kupu-kupu bertelur, telur menjadi ulat, menjadi kupu. Ini namanya daur hidup. Jadi kupu-kupu ini namanya metamorfosis, berbentuk ke bentuk yang berbeda. Dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, ini kan tidak beda. Telur menjadi ulat tidak beda bentuknya. Kepompong juga tidak beda bentuknya. Kepompong menjadi kuku juga beda bentuknya. Ini namanya metamorfosis. Kalau kita lihat Atau menetaskan kata ini juga daur hidup namanya. enggak akhirnya mati. Dari kata bertelur menjadi berudu, menjadi kemudian apa? Menjadi kata muda, akhirnya menjadi apa? Kata dewasa. Jadi pertama telur. Telur tuh terutama telur ini berasal dari mana? Dari kata dewasa, kata berzina. Kemudian menjadi berudu. Setelah menjadi berudu kemudian menjadi kata muda, dan menjadi kata muda menjadi kata dewasa. Ini juga namanya metamorfosis. Daur hidup kata dari telur berbentuk yang lainnya seperti bentuk lele ya lele kecil, kemudian bentuk ekornya namanya kata muda. Setelah ada kata dewasa ini ekornya menjadi hilang bentuk seperti ini. Ini namanya apa tadi? Metamorfosis, berbentuk bentuk yang lainnya. Saya mau tanyakan. Ada mau tanyakan tidak? Ya, langsung ini. Kalau enggak, Pak Imam lanjutkan. Oke. Ya. Apa, Pak? Oke, siapa yang di rumah punya kucing? Ada kucing? Punya peliharaan yang mana? Kupu-kupu? Ada ikan toman? Ada ikan cupang? Ya? Ya, siapa yang takut dengan kecoa?
Oke anak-anak. Ini kita boleh memberikan saran kepada temanmu. Saran yang disampaikan apa? Tentunya yang baik, yang tidak menyinggung perasaan. Ya, bagaimana cara menyampaikan saran kepada kita? Sampaikan saran dengan kalimat yang baik. Memberikan saran tidak boleh dengan banyak. Itu memalukan. Boleh mengkritik. Ya. Ya, mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Mengkritik tidak hanya tindakannya, bukan orangnya. Lakukan dengan tersenyum. Ya, ini yang harus kita lakukan. Jangan menghina, dasar penakut, kayak gitu aja takut. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Harus dihormati dengan kata-kata yang baik. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, slide berikutnya. Ini kita akan melakukan pelajaran penambahan, ya, bentuk penjumlahan di kamu bisa lihat di dalam kandang itu ada berapa ayam dan kandang sebelahnya itu ada berapa ayam. Ayo yang bisa. Ini ada berapa jumlahnya ini? 10. Yang ini ada berapa? 10. Ya, 10 ditambah 10 sama dengan berapa? 10. Sama dengan berapa? 20. Dengan cara seperti apa? Kandangnya itu jumlahnya ada berapa kandang? Kandangnya ada 2, 1, 2. Maka apa? Nah, caranya seperti ini. 2 dikalikan 10. 10 ini jadi apa? Jadi jumlah ayamnya. Ya. Oke. Berarti apa? 2 dikali 10 sama dengan 2. Oke, itu ya. Oke, Pak Imam lanjutkan. Ini Bu. Oh, kita diatur muncul. Nih keterangan nih, Pak Siko memiliki 2 kandang, setiap kandang berisi 10 ekor ayam. Berapa jumlah anak ayam seluruhnya? Caranya 10 tambah 10 sama dengan 20. Kandangnya ada berapa? Ada 2. Berarti kalau kandangnya ada 2, sebagai perkalian sudah bisa. Artinya 9 yang sama berulang. Seperti ini, 2 dikali 10 sama dengan 20. Ya. Ini. Lanjutkan, coba dilihat contohnya ini ya. Perkalian dapat pula diselesaikan dengan cara susun ke bawah sebagai berikut. Itu kalau tadi penjumlahan ya perkalian. 12 kali 2 kali 12 contohnya. Artinya 12 itu sama dengan berapa? 10 ditambah 2. Kalikan bilangan 10 dengan 2. Dengan bilangan kemudian dijumlahkanlah ya. Lihat kalian ya. Nih, 2 kali 10 sama dengan berapa? 20. Terus 2 kali 2 sama dengan berapa? 4. Sekarang kita jumlahkan. 0 ditambah 4 berapa? 4. Terus, ini tidak ada penambahan, berarti tinggal diturunkan. Angka 2-nya, turunkan ke bawah. Jadi jumlahnya berapa? 24. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Coba, siapa yang mau tanya? Nah. Ya. Nah, nanti kalian bisa latihan di halaman ya Bu ya. Kalian bisa latihan di halaman 88 atau 89. Kalian nanti bisa latihan di situ. Dan halaman 90 ya. Nanti kalian bisa latihan di halaman 88, 89 dan 90. Ya. Oke, berikutnya. Berapa, Pak? Halaman 88 sampai 90 matematikanya. Nah, kemudian ada contoh berikutnya. Dalam perkalian 2 bilangan berlaku sifat pertukaran. Ini ditukar boleh ya. 2 dikali 12 sama dengan 12 kali 2.
Ya, ini contoh saja. Kamu lihat di contoh di slide-nya ini, di PowerPoint ini kamu bisa lihat. Jangan coret-coret itu siapa? Ayo. Ya, 2 kali 12 sama dengan 12 ditambah 12. Sama dengan berapa? 24. Ya. Nek 12 kali 2 itu sama dengan seperti oke, yang coret-coret siapa ya? Ayo, yang coret-coret siapa itu tangannya? Nggak boleh. 12 kali 2 itu sama dengan penjumlahan berulang. 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 sejumlah 12 kali. Maka sama dengan berapa? 24. Jadi 2 kali 12 sama dengan berapa? 12 kali 2. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, sudah bisa ya nak ya? Nah, ini namanya apa? Perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Oke. Lanjut. Contoh yang berikutnya. Nih, kamu bisa lihat. Contoh yang kedua ya. 2 dikali 122 sama dengan berapa? Cara yang pertama, karena ini ada pertukaran ya tadi. 122 sama dengan 100. Kurang ya. Mohon maaf, ini contohnya harusnya 22 ya ini. Ini harusnya 22 ya. Kita memang ya seperti ini karena yang 2 itu 20. Harusnya berapa ini? 22 kan? Harusnya ini 22 ya. 100 ditambah 100 sama dengan tambah 22. Kalikan bilangan 100, bilangan 20 dan bilangan 2. Kemudian dijumlahkan. Lihat contohnya 2 kali 100 sama dengan 200. 2 dikali 20 sama dengan 40. 2 dikalikan 2 sama dengan berapa? 4. Coba kita jumlahkan 0 tambah 0 tambah 4. Ketemunya berapa? 4. Ya. Ini yang coret-coret lagi siapa itu? Ayo. 0 tambah 4, ketemunya 4. Ini 2, tidak ada yang ditambahkan di bawahnya, berarti tinggal diturunkan. Berarti berapa jumlahnya? 244. Berarti berapa? 2 dikalikan 124, itu ketemunya 244. Oke? Klik ya. Lanjut. Nah, cara yang kedua. Iya, bisa kamu lihat di sini. Nah, pertama, 2 kali 2 sama dengan berapa? 4. Kedua, 2 kali 22 kali 2 berapa? 44. Ketiga, 122 dikalikan 2. Coba kita lihat. Ya, ini yang 2 kali 2 tambah 2. Ini sama dengan, ini dikalikan, kalau ini yang dijumlahkan. 2 tambah 2 berapa? 4. 2 tambah 2 berapa lagi? 4 lagi. Kemudian 1 ditambah dikali 2 ya, berarti sini 1 dikali 2 berarti berapa? 2. Jumlahnya jadi berapa? 244. Hasilnya adalah ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Jadinya berapa? 244. Soalnya nggak usah ditulis, jadi 244. Seperti itu. Lanjut. Ini kalian bisa latihan di halaman itu tadi ya. 88, 89 sampai 90. Nah, kita masuk berikutnya. Ya, ini sama ya ini. Salah ya. Lanjut aja. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Ini cuma sampai ini. Udah selesai. Oke anak-anak, sampai ini ya nak. Nanti latihan sendiri di halaman yang matematika khususnya halaman 88, 89 sampai 90. Oke, siap ya? Latihan sendiri. Nah, ya, siap. Ada yang mau ditanyakan? Kok materinya? Tentang Materinya dikumpulin kok sih? Tidak ada. Materinya Tidak ada? ada.
Sudah cukup? Udah cukup. Pak. Oke, siap. Semangat selalu belajar, jaga kesehatan. Iya. Biar sehat selalu. Oke, kalau begitu, marilah anak-anak kita Materinya dikirim nggak, Pak? apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat. Ya, Pak, materinya dikirim nggak, Pak? ya nanti dikirim bisa ya. Nanti. Kalau enggak kan udah ada di buku halaman 88, 89 dan 90 tinggal dilatih sendiri ya. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arina ya robbal alamin. Oke. Untuk pelajaran pagi hari ini. Saya dapat tulis sekali. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.